Oke, selamat malam Pada Miss Maya, rekan-rekan semua. Mengenai kondisi sekarang, yang saya dapat perhatikan adalah ini adalah buah dari hasil Lebaran kemarin. Buah dari hasil pertengahan Mei, dari awal Mei sampai akhir Mei. Jadi buah dari hasil Lebaran kemarin, mereka banyak yang mudik dengan dalih-dalih keagamaan mereka atau bahkan dalih-dalih kekeluargaan mereka. Kemudian banyak yang juga berlibur, yang non Muslim malah berlibur, dan sekarang ini adalah akibatnya. Dan itu yang sebenarnya sangat ditakutkan oleh pemerintah. Gitu. Kemudian sekarang yang pemerintah mencari solusi dengan PPKM itu adalah sebenarnya tindakan yang cukup dipaksakan tapi terpaksa harus dilakukan gitu. Jadi pilihan yang tidak baik di antara yang tidak baik semua gitu kondisinya. Itu sumbernya tadi why gitu ya. Terus di sini yang dilihat adalah peranan psikologi sosial. Psikologi sosial itu adalah bagaimana memberikan pencerahan pada pikiran manusia yang berfungsi dan memperkaya jiwa dari masyarakat kita, gitu ya. Jadi dengan psikologi sosial ini bisa menunjukkan untuk memahami perilaku manusia, kita harus mengenali bagaimana peranan situasi permasalahan dan budaya. Gitu. Dan yang sekarang gitu, how gitu, bagaimana solusinya? Yang bisa dilakukan dilihat dari keadaan sekarang adalah peranan dari setiap RT, RW, dan kelurahan. Jadi seperti kejadian yang di foto ini sih saya tebak di daerah Jembatan Besi ya. Kalau lihat dari ruko-ruko model kayak gitu, orang kumpulan seperti itu di daerah Jakarta Barat gitu ya. Jadi dari atasan, dari gubernur turun ke wali kota, turun terus ke kelurahan. Nah, kelurahan itu harus menggerakkan elemen-elemennya seperti RT dan RW. Kalau RT bisa bergerak, dia akan menggunakan security atau satpam sehingga orang-orang seperti ini bisa akan diusir, gitu, bisa akan dibubarkan. Gitu. Jadi seperti itu, Miss, pendapat saya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, Yun, pertanyaan Yun. Kalau perilaku ini analisanya itu yang jadi sumber itu pendidikan keluarga, sekolah, atau agama, Yun? Atau media mungkin? Ini semua berkontribusi, Miss. Semuanya berkontribusi. Pendidikan sekolah, ya. Pendidikan keluarga, ya. Pendidikan agama, ya. Semua saling berkontribusi dan saling melengkapi gitu. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah dari keluarga. Bagaimana orang tua itu bisa memberikan pengarahan terhadap anggota keluarganya bahwa kalau kita bikin sebab ini akibatnya ini loh. Kalau kita tidak melakukan prokes akibatnya bukan hanya diri kamu tapi keluarga, tapi lingkungan RT RW semua dan akan merembet ke seluruh masyarakat. Gitu. Terima kasih. Oke, yes. Oke, makasih Yun. Jadi ini bisa nanti lanjut ya. Yang berikutnya boleh nyambung kalau misalkan setuju atau kurang setuju soal pendidikan keluarga. Oke, thank you. Nah, berikutnya silakan bisa dilanjutkan. Ini bisa sambil lihat aja sih. Boleh kasih pendapat aja ya. Jadi lihat gambar ini kan kalau psikologi kan kita nganalisa behavior ya, perilaku ya. Jadi kita coba lihat aja gitu dari orang luar, kita lihat ini ada apa ya? Ada apa ya dengan pendidikan kita ya? Kenapa udah dikasih tahu tapi masih seperti ini gitu. Sebenarnya saya tahu sini di mana, ini dekat rumah lama saya. Benar di Jakarta Barat. Saya lagi lihat ini kan dekat rumah saya yang dulu nih. Oke, Pak Puji silakan Pak. Ya, selamat malam Ibu Presiden. Yes, terima kasih Pak. Boleh ya berimajinasi. Betul ya, kan jadi Presiden ya. Iya benar. Saya berhadapan dengan Ibu Presiden. Poinnya gede nih kalau panggil Ibu Presiden nih. Benar-benar. Makasih Pak, sudah datang. Langsung lulus. Iya, jadi begini. Sebelum saya menganalisa penyebabnya ya dan solusinya, saya menyadari ini tugas Ibu Presiden yang ini ya menghadapi kondisi begini ini karena memang sulit bagi seorang pemimpin ya di negara kita ya. Karena menghadapi kondisi yang berbeda dengan negara-negara yang kecil, misalnya di Singapura yang negara kecil yang penduduknya juga sedikit dan
rasnya juga coba berapa macam gitu. Dan saya menyadari bahwa yang paling berat bagi pemerintah karena pemerintah kita itu pemerintah demokrasi ya. Jadi sistemnya itu demokrasi bukan otoriter. Kalau pemerintah otoriter itu gampang. Di Singapura itu memang pemerintah demokrasi ya, tapi itu bukan 100% demokrasi. Jadi bukan demokrasi yang dianut oleh Amerika Serikat ya. Jadi itu demokrasi yang masih ada batas-batasnya dan itu mereka itu punya pemerintah itu punya pemerintah partainya itu mayoritas mutlak. Jadi mayoritas mutlak ya. Gitu. Nah, ini kembali ke soal pendidikan. Jadi apa yang terjadi saat ini yang kita lihat fenomena ini ya, yang berkaitan dengan pandemi dan kebijakan pemerintah ya terkait dengan kondisi pandemi ini. Saya melihat saya setuju tadi Bu Yuni mengatakan bahwa pendidikan keluarga. Jadi sebenarnya pendidikan itu yang kita kenal itu yang sering kita dengar ya memang pendidikan formal di sekolah, pendidikan agama begitu ya. Tapi sebenarnya pendidikan itu ada 4 macam ya. Jadi kita dari anak-anak sampai kita tua ya. Sebenarnya kita memiliki 4 macam pendidikan umat manusia itu. Yang satu pendidikan keluarga. Ya. Jadi pendidikan dari orang tua. Yang kedua pendidikan formal, pendidikan sekolah. Yang ketiga pendidikan sosial, yaitu misalnya apa yang kita dengar, kita lihat di media sosial di ini ya. Yang keempat itu pendidikan agama, gitu. Jadi di sini saya melihat kita karena bukan pemerintah otoriter ya, kita harus melihat juga ya, mengakomodasi beberapa ini ya pandangan ya. Jadi kenapa pendidikan keluarga itu penting? Kita misal melihat anak itu, misalnya ada anak itu naik motor, misalnya ugal-ugalan ya, gitu. Kita kadang-kadang juga melihat orang tua juga begitu. Kenapa orang tuanya begitu? Karena orang tua dulu juga anak muda. Jadi orang tua dulu juga anak-anak, juga mengalami remaja. Dari saat itulah yang terbawa ya. Jadi saya melihat pandangan-pandangan ini sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya dari anak ya, ini mungkin kognitif ya. Jadi termasuk pandangan agama ya, yang tadi Ibu Presiden katakan itu terkait dengan ini ya, yang dikatakan ada yang melindungi ya. Ya pasti itu tidak terbukti ya. Kalau dikatakan ada yang melindungi tidak terbukti. Cuma karena negara kita itu negara Pancasila, jadi ya kita tidak banyak komen di situ ya. Kembali lagi ke pendidikan lainnya yaitu humanistik. Kalau kita misalnya kita kebiasaan kita PSBB, PPKM itu kan terbatas ya, kadang-kadang namanya saja. Jadi itu belum efektif betul 100% ya. Kalau di luar negeri kan istilahnya cuma satu, lockdown ya. Jadi lockdown. Kalau Mandarinnya Fengzheng ya, jadi kota itu diisolasi, diblok sudah dikunci sudah itu. Jadi kalau di kita itu katakan kalau PSBB, PPKM mau lockdown itu sulit juga. Karena kebutuhan fisik ini tercukupi apa enggak? Kalau saya melihat kasus di Wuhan ya yang di Tiongkok itu, mereka lockdown satu kota itu memang seperti kota mati. Benar-benar seperti kota mati, tapi mereka tidak mati kelaparan. Itu bisa nggak kita lakukan itu? Nah itu saya menyadari kesulitan presiden kita itu. Nah untuk yang ketiga ini perilaku ya, behavioristik. Ini seringkali kita melihat seorang pemimpin itu dia memberi contoh yang baik pada warganya. Jadi mungkin itu pemimpin sosial, mungkin itu bisa juga itu pemimpin agama ya, siapa saja. Itu orang tua, tadi kalau pendidikan keluarga, orang tua tidak memberi contoh pada anak. Kalau orang tua tidak pakai masker, bagaimana kita membimbing anak itu pakai masker? Kalau orang tua itu seorang perokok berat, bagaimana kita itu membimbing anak itu tidak merokok? Nah itu. Jadi bukan hanya di sekolah, bukan hanya lihat dinilai ya, bukan hanya lihat anak itu lulus cum laude apa tidak, tapi di sini benar-benar pendidikan agama itu penting. Tapi karena ini pendidikan agama, saya tidak bisa banyak berkomentar, tapi yang jelas seorang pemimpin ya, saya ambil contoh ini sudah viral ya. Kalau video mungkin teman-teman juga melihatnya. Ada seorang tokoh agama dia menghirup udara yang
disedot dari seorang pasien COVID, akhirnya dia kena juga ya. Ini video ini sudah viral sampai di luar negeri. Saya lihat di Taiwan, di Tiongkok, bahkan di Korea. Karena anak saya kan dulu kuliah di Tiongkok, banyak teman Korea. Jadi kok banyak komen juga, mereka dari Korea sudah menonton video itu. Nah, inilah perilaku, pentingnya satu perilaku. Jadi perilaku yang dicontoh ya, yang direspon oleh masyarakat kita itu. Jadi ketiga-tiganya itu pemikiran, pandangan agama, peniruan ya, seorang tokoh ya, atau contoh yang diberikan tokoh ini ya sangat penting ya. Pasti tadi kebutuhan hidup itu pasti harus dicukupi itu. Jadi bukan hanya ini kita minta orang lain berbuat, tapi kita tidak memberi contoh yang baik gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Ibu Presiden. Ya, terima kasih Pak Puji ya. Oke, jadi kalau dari Pak Puji, PPKM itu bukan solusi ya Pak ya untuk situasi saat ini ya. Kan itu kan solusi dari begini negara. Kembali ke Bu dosen ini. Bukan tidak efektif. Saya kalau melihat dimanapun ya, kalau ada pembatasan pasti ada hasilnya. Putus Pak. Ya, kita kan tidak bisa lihat nilai. Bahkan lihat sekarang makin digencarkan vaksin, ternyata terpapar tambah banyak gitu. Nah itu sebenarnya pandangan yang keliru. Ini tidak melihat ini logika, tidak melihat kenyataannya. Jadi begini, kalau kita melihat sekarang begini, dari awalnya ya misalnya sebelum PPKN itu kita udah tembus 230.000 ya. Nah sesudah PPKN kita sempat tembus hampir 60.000 ya, 58.000. Sekarang udah turun ya, antara 30-40.000. Nah kita jangan melihat angka itu turun naiknya begitu. Karena angka itu berkaitan dengan tingkat swabnya ya, tingkat swabnya itu yang pertama. Yang kedua, berapa persen orang yang diswab itu yang dinyatakan terpapar. Saat ini di Indonesia sepertinya 30%. Jadi misal 100 orang itu diswab, itu 30 orang positif. Nah, angka-angka ini juga penting. Jadi bukan hanya melihat angka sebelumnya berapa, sesudahnya berapa. Dan ini kebijaksanaan ini juga efektivitasnya itu akan bukti bukan hanya 1-2 minggu pasti. Ini berkelanjutan. Saya melihat di negara lain lockdown juga berkelanjutan seperti di Malaysia. Itu melanjut. Sekarang Singapura ada masalah lagi gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Puji. Nah, sebelum lanjut, jadi saya cuma mau cerita ya. Jadi kita kan mungkin berpikir ya, kalau Indonesia pendidikannya masih kurang sih, makanya perilakunya seperti ini. Nah, saya punya teman di Amerika, mereka bilang bahwa di Amerika juga sama, perilakunya sulit diatur. Kalau secara pendidikan udah maju kemana-mana ya. Ibaratnya tahun 80-nya kita, tahun 80-nya mereka tuh kita sekarang. Tapi juga sama ternyata. Nggak mau pakai masker, udah gitu nggak mau ikutin prokes lah ya. Bahkan di Inggris pun, di UK, itu kebetulan ada kenalan mama saya, sama. Nggak ikut aturan juga. Nah, ini menarik sih. Ini soal secara umum ya. Jadi, ini kenapa gitu ya? Saya juga nggak bisa, belum ketemu nih sumbernya apa gitu. Jadi kalau saya punya hipotesa, ternyata pendidikan nggak menjamin juga, ya nggak? Kalau kita mau bandingin, Amerika mestinya lebih maju kan secara pendidikan. Ekonomi pun sebenarnya mestinya lebih oke, ya nggak? Tingkat kemiskinannya tidak seperti di Indonesia. Nah mungkin itu. Silakan yang berikutnya jika ada mau kasih tanggapan. Jadi boleh analisa aja. Kenapa perilaku ini bisa muncul? Oke, kalau saya dengar sebenarnya banyak sekali behavioristiknya ya. Jadi banyak di sini tuh budayanya ikut-ikutan ya. Kalau tetangganya nggak pakai masker nggak ikut-ikutan. Termasuk vaksin. Kalau tetangganya tadinya nggak vaksin atau mau vaksin, akhirnya ikut juga. Dia ikut juga. Ketika tetangganya ada yang meninggal karena nggak mau vaksin, akhirnya dia baru mau, oke deh saya mau vaksin deh. Nah itu faktor behavioristiknya tinggi banget. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya saya juga sama-sama belajar ya. Saya juga nggak menguasai banget situasi ini. Tapi coba kita analisa secara ini dulu aja sih, secara kasat dulu aja, kasat mata ya.
dari perspektif psikologi pendidikan seperti apa. Oke, Pak Haryono mau lanjut, Pak? Ya boleh Miss, dikit Miss. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam, tes. Malam. Dengeran ya? Ya, malam Miss Maya semua, Bapak Ibu semua, selamat malam. Ya, saya lebih setuju dengan Yuni ya tadi ya dari faktor keluarga gitu ya, karena memang seperti kita tahu bahwa di keluarga itu adalah skup kecil kita untuk belajar yang lebih luas ke masyarakat gitu ya. Memang dari awalnya adalah dari keluarga. Kalau kita lihat dari didikan, mungkin didikan kakek nenek, dari kakek nenek kita, orang tua kita, angkatan saya nih ya, itu lebih disiplin gitu dibandingkan dengan pendidikan di zaman sekarang ya. Terus itu sih udah kelihatan banget lah gitu. Nah di sini juga saya ingat program pemerintah, program Pak Jokowi dulu yang awal adalah revolusi mental gitu kan, revolusi mental. Nah sampai saat ini nih untuk merevolusi mental itu sangat sulit karena masyarakat kita yang tadi Pak Puji bilang majemuk gitu kan ya. Masyarakat kita itu sangat majemuk dengan berbagai macam adat istiadat dan banyaknya tokoh-tokoh gitu ya, baik tokoh agama maupun tokoh adat dan tentunya tokoh pemerintah sendiri gitu. Jadi ini nggak ada satu figur yang bisa jadi patokan gitu ya. Sekarang Pak Jokowi sendiri sebagai saya anggap adalah presiden yang terbaik semasa hidup saya di Indonesia gitu ya. Ini adalah presiden yang terbaik kalau menurut saya. Tapi untuk melakukan revolusi mental itu tuh nggak mudah gitu. Nah ini karena masyarakatnya itu kedisiplinannya sangat rendah kalau saya lihat ya. Kalau kita bandingkan dengan negara Jepang, itu di Jepang sendiri mentalnya benar-benar udah kuat gitu ya. Kalau ada orang, saya baru baca artikel di mana kemarin ya, di Jepang itu ya kalau malam banyak yang mabok pagi-pagi, kadang-kadang banyak yang udah ngegeletak di jalanan, tapi nggak ada tuh dompetnya hilang segala macam tuh nggak ada. Sampai sedemikian. Nah, orang juga biarin aja gitu, udah biarin aja, itu tanggung jawab dia sendiri gitu kan. Nah di sini juga kalau kita lihat dari gambar ini juga Miss, ya itu kembali lagi ke ketegasan dari urutan-urutan pemerintahan gitu ya, yang tadi Yuni sempat singgung dari dari presiden, terus menteri-menterinya dan gubernur dan segala macam. Kalau ini kan udah harusnya udah yang aktif adalah tingkat RT gitu. Nah RT-nya sendiri kalau tidak melakukan bisa membiarkan hal ini ya berarti kan di RT-nya sendiri itu udah memang kelompoknya itu udah membiarkan gitu ya. Kita nggak bisa ngomongin agama lah ya. Kalau agama kan agamanya di Indonesia mayoritas ya Islam kan ya. Tapi kita lihat lagi nggak semua toko nggak semua kita kan sering dengar ya. Jangan lihat orangnya, lihat hukumnya gitu kan ya. Hukumnya sih udah benar gitu, tapi orang-orang yang melaksanakannya ini loh yang punya persepsi masing-masing. Makanya kita lihat tokoh-tokoh agama kan banyak juga yang berseberangan gitu ya. Kalau kita lihat, oh iya ada tokoh agama ini benar gitu membabarkan atau memberi pengarahan tuh benar, tapi ada beberapa tokoh yang membabarkannya sesuai dengan persepsi dia sendiri gitu. Nah, itu kan hal-hal seperti ini yang memang lebih kuat gitu ya. Nah, itu tokoh-tokoh agama pastinya seperti kita juga kan Bapak Ketua Umum kita adalah salah satu tokoh agama dan kita pasti panutan kita juga Bu Deni Ceren, terus sekarang adalah Bapak Ketua Umum kita itu kan sudah membimbing kita untuk oh iya kita jangan begini, kita jangan begini. Nah, tapi kembali lagi ke orang-orangnya nih pada mau nggak jalanin kan gitu kan. Nah di jalannya orang-orangnya sendiri kan mereka di lingkup yang kecilnya apa ya keluarga lagi kan gitu. Keluarganya nih berani nggak memberi ketegasan gitu ya. Memberi ketegasan untuk anak-anak mereka, mungkin untuk keluarga mereka sendiri memberikan pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran yang baik dan benar gitu sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut gitu. Kalau saya lihat lagi kan kalau saya juga ada grup ya SMP, saya bandingkan sekolah saya dulu, teman-teman SMP saya pun banyak gitu yang kalau komen di grup tuh, "Oh iya kok begini ya Ustadz ini ngomongnya," gitu kan.
kok nggak sesuai gitu. Padahal mereka Islam semua loh gitu. Saya di negeri gitu dan teman-teman saya rata-rata Islam, tapi beda gitu. Angkatan saya dulu tuh saya Chinese sendiri di dalam kelas cuma berapa orang lah, ada 3 atau 4 orang, tapi nggak ada masalah. Nah sekarang tuh saya mau sekolahin anak saya di negeri, saya mikir-mikir karena beda gitu ya. Zamannya tuh udah beda, persepsi mereka juga beda. Ada doktrin-doktrin tertentu yang memang ada beberapa teman saya juga yang berubah karena enggak ada doktrin-doktrin yang baru lagi gitu yang masuk ke mereka. Mungkin itu juga pengaruh. Jadi keluarga dan agama itu pasti ada hubungannya, Miss. Makasih, itu aja. Pak Haryono. Oke, buat mahasiswa-mahasiswa yang baru bergabung, jadi kita lagi membuat analisa ya dari perilaku yang ada di screen saya ini. Coba dikaitkan dengan teori psikologi pendidikan yang sudah pernah diperoleh. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah, menurut Bapak Ibu, apa penyebabnya atau why? Ada apa dengan pendidikan di Indonesia? Ya, tadi udah dijawab oleh beberapa narasumber. Ya. Nah, yang kedua adalah how. Ya, jadi sebenarnya kalau solusi yang ditawarkan negara kan sebenarnya PPKM. Nah, jadi saya bukan lagi mau menentang PPKM atau apa, enggak. Kita lagi berdiskusi aja secara intelektual ya. Oke, ada lagi berikutnya? Mungkin berikutnya. Mudah-mudahan semua dapat kesempatan nih untuk berpendapat. Tapi kalau udah sama juga nggak apa-apa sih. Kalau misalkan udah sama lah, udah terjawab semua. Oke, ada yang mau? Boleh, Ci. Ya, oke, silakan. Ya, Ci, Presiden. Baik. Jadi kalau menurut saya yang menyebabkan sekarang ini terjadinya seperti sekarang ini adalah sebenarnya terkait dengan pendidikan pada saat mereka masih remaja ya, jadi dari anak-anak ke remaja. Ini terkait dengan behavioristik, saya teorinya gitu. Karena kalau kita lihat beberapa kita waktu masih sekolah atau sekarang itu memang tingkat kedisiplinan saat ini kurang ya. Jadi contoh misalnya pada saat kita ini juga diarahkan selalu musyawarah, mendengarkan banyak pendapat. Itu yang terbangun di masyarakat sehingga perbedaan pendapat itu memang dilepas gitu ya. Jadi hal ini sebenarnya hal yang umum kalau untuk membangun sebuah kemajemukan ya, maksudnya sebuah berpendapat atau usulan. Tetapi untuk hal yang negatifnya adalah banyak sekali orang yang berpendapat berlawanan, beroponen terhadap segala sesuatu terkait dengan usulan atau proses ya. Jadi kalau bagaimana mengatasinya, kalau menurut saya pendidikan bela negara itu yang harus ditetapkan di dalam sekolah ya. Jadi kedisiplinan, mencintai negara itu penting karena kalau kita bicara virus ya kayak sekarang, ini bisa jadi senjata masa depan ya. Jadi mungkin untuk menginfiltrasi negara lain bisa jadi pakai virus loh. Ya, bagaimana suatu negara kalau tidak mempunyai kedisiplinan atau mencintai negaranya atau kedisiplinan mengikuti perintah atasan atau satu komando, pasti negara itu akan mudah sekali dimasuki oleh terkait dengan virus. Jadi kalau menurut saya itu sih. Jadi saya tidak melihat dari sisi negara atau agama, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa disiplin, bagaimana kita bisa mencintai negara. Mungkin itu yang bisa digunakan. Terima kasih, Cik Presiden. Oke, makasih Ko Asep. Sampai ini jadi nyambung nih. Bapak Ibu tahu kan ya, yang soal kasus yang staf KPK yang akhirnya dipecat karena nggak lulus ujian bela negara ya, tahu ya. Nah itu juga sebenarnya kajian dari psikologi pendidikan sih. Nanti kita bahas setelah diskusi ini, apakah itu bisa menjadi tolak ukur. Kan itu ujian tertulis. Padahal belum tentu juga kan orang yang lulus itu adalah orang yang sebenarnya layak untuk di posisi KPK itu. Benar nggak sih KPK ya? Kalau nggak salah KPK. Oke. Berikutnya ada lagi yang mau ini kasih masukan. Jadi coba latihan. Ya silakan. Daniel. Mungkin saya mencoba memahami. Kalau dilihat dari
saya menanggapi dulu tadi yang Miss Maya tentang pendidikan itu kadang nggak, hari ini tidak berpengaruh terhadap yang tadi ya, contohnya masker dan lain-lain ya. Itu karena saya juga mengalami, ada beberapa teman-teman saya yang dulu, maksudnya artinya dia punya pendidikan yang cukup, tapi ya itu ya, saya juga masih bingung juga gitu ya. Dan yang cukup saya kaget, itu saya punya teman saya, kakaknya itu seorang profesional di bidang keuangan, dan bahkan dia kerjanya di luar negeri, Bapak Ibu. Nah, sekarang dia perusahaannya itu di Swiss. Nah, bosnya dia bilang sama dia, kamu jangan vaksin. Dia bilang, nah itu kan sesuatu hal yang, maksudnya seorang punya perusahaan itu kan bukan apa ya, bukan orang dengan level pendidikan, level pengalaman yang biasa-biasa aja pastinya gitu ya. Jadi memang kalau terkait dengan itu banyak hal yang belum kalau menurut saya itu bingung juga ya kita mau ngomong hal seperti itu ya. Nah mungkin kalau untuk dari foto ini kalau saya lihat itu kalau dikaitkan dengan teori psikologi itu masuk pertama kalinya menurut saya, pandangan saya itu dari humanistiknya itu ya karena kebutuhan dari individu atau masyarakat ya, karena kita tahu banyak ya, menurut saya pertama ya karena ekonomi juga sedang slow down, kemudian jadinya orang ini butuh hal yang lain, dalam tanda kutip butuh hiburan gitu, dan kita tahu budaya masyarakat Indonesia itu berkumpul bertetangga gitu ya, itu adalah suatu hiburan gitu, jadi itu suatu kebutuhan. Karena nggak bisa dipungkiri juga, saya pribadi pun hampir 2 tahun ini ya, itu kan kita terkurung ya, maksudnya artinya dulu bisa kemana aja gitu ya Bapak Ibu, terus yang tadi saya bilang teman-teman saya aja yang pendidikannya jauh di atas saya, S2 yang kuliah di luar negeri, mereka bisa tiba-tiba jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Lombok, jalan-jalan ke, jadi ya itu menurut saya itu balik lagi ke kebutuhan humanistik setiap orang untuk ada kebutuhan itu misalnya itu mungkin untuk kesenangan ya, untuk kesenangan. Terus kemudian hiburan ya, hiburan. Iya, nah kemudian ke behavioralistik itu yang tadi juga Pak Ciuni, Pak Haryono juga udah bahas tentang bagaimana keluarga terutama sih itu sangat pengaruh ya, karena di keluarga saya pun juga seperti itu ya, di keluarga besar. Jadi awal-awal itu ya keluarga saya pribadi itu ya cukup yang namanya ketat gitu ya, sedangkan keluarga besar itu masih yang ya enggak lah gitu ya, ya seperti ini ya Pak, ngajakin kumpul gitu ya waktu Imlek, ayo kumpul gitu ya. Ya akhirnya ya itu tadi saya bilang, jadi itu behavioristik dan jadi karena dari yang orang tua, dari yang tuanya juga seperti itu, jadi ya mau nggak mau yang di bawahnya ikut gitu ya. Nah kemudian kalau untuk how-nya, mungkin tadi juga saya setuju dengan Ciuni ya, yang disampaikan dari elemen pemerintahannya itu harus benar-benar tegas. Saya rasa masyarakat zaman sekarang itu sudah cukup pintar ya, dalam artian beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu orang untuk tahu sesuatu hal itu sulit. Artinya masa saya mau tahu tentang kondisi di Jakarta, ya mungkin saya nggak tahu, mungkin zamannya siapa di sini, Pak Jimmy, waktu Pak Jimmy masih SD, nggak tahu dulu Pak Jimmy misalnya gitu ya, Pak Jimmy misalnya di Tangerang, terus mau tahu tentang Jakarta itu kan mesti datang ke Jakarta, lihat oh ini loh Jakarta. Kalau sekarang itu nggak gitu ya, maksudnya anak SD aja bisa lihat bagaimana kondisi di Thailand, di Amerika dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya pendidikan, masyarakat zaman sekarang tuh sudah cukup terbuka pemikirannya. Jadi artinya sebenarnya kita nggak berbicara lagi pendidikannya kurang, bukan, tapi lebih kepada yaitu tadi role model. Ya itu makanya kalau saya bilang contoh ya, misalnya ada salah satu pemimpin di satu daerah, dia tegas, nah itu pasti akan berasa ke bawahan-bawahannya, nanti tegasnya ke arah yang benar dan baik, ya pasti nanti akan mengikuti juga kok gitu ya. Mungkin teman-teman di Jakarta juga udah pernah merasakan waktu ada pemimpin yang tegas itu, bagaimana yang dulu birokrasi di kelurahan dan lain-lain itu berubah hanya karena sebuah ketegasan gitu. Maksudnya ya itu PPKM pun
sebenarnya kalau dilaksanakan dengan tegas yang cukup, maksudnya yang tepat, saya rasa berjalan dengan baik. Tidak ada nih, maksudnya dalam foto ini harusnya sih nggak mungkin terjadi. Gitu. Jadi balik lagi ke elemen-elemen sampai elemen terkecil yaitu tadi RT, RW, tokoh-tokoh di sekitar lingkungan itu yang mesti di educate, bukan masyarakatnya aja. Gitu sih menurut saya. Thank you. Ya, oke. Makasih Daniel. Oke, sebelum kita lanjut, saya sekalian ini ya, ada materi untuk psikologi pendidikan hari ini. Jadi yang kita mau bahas malam ini adalah soal kecerdasan ya, kecerdasan. Oke, jadi kecerdasan ini saya pakai contoh ini aja deh. Kita udah sering dengarnya kan kalau kecerdasan tuh IQ ya kan? IQ. Oh, IQ-nya tinggi tuh, pinter, orangnya pinter gitu ya. Pokoknya kalau dengar pinter itu pasti kebayangnya adalah orang yang juara kelas, jago matematika, pinter akademis ya. Nah, ini kita hari ini dulu deh, 3 dulu. Tadinya saya mau 4, tapi saya rasa fokus ini dulu aja deh. Ada IQ, EQ, sama SQ ya. Jadi kalau IQ itu intinya potensi kecerdasan. Jadi sebenarnya yang benar itu intelijensi ya. Jadi Q-nya itu sebenarnya quotient ya. Jadi untuk mengukur. Jadi IQ ini itu adalah skornya. Tapi kalau mau bilang, wah kecerdasannya bagus, itu bukan IQ-nya bagus gitu ya, tapi bilang aja kecerdasan intelektualnya bagus gitu ya. Nah, jadi kalau IQ itu kan lebih ke intelektual, jadi kemampuan memecahkan masalah yang bersifat logis. Nah, ini ada skor, tapi skor ini bersifat relatif ya. Jadi ada banyak alat tes, nanti minggu depan kita belajar soal alat tes kecerdasan, karena itu adalah dunianya pendidikan. Nah, jadi intinya, ini hasil tes ini untuk mengukur kemampuan dia lebih ke teknikal ya, skill. Nah, lalu ada namanya EQ, oke, atau emosional, ya kecerdasan emosional manusia. Jadi biasanya itu pertanyaan tesnya itu berhubungan dengan kemampuan si orang ini mengelola emosi, ya. Nah, ini angkanya saya lewatin dulu karena saya nggak tahu dia pakai tes apa. Nah, lalu hasil tesnya ini biasanya untuk mengukur kemampuan leadership dia, empati, dan kemampuan dia berkolaborasi dengan orang lain di tempat kerja. Nah, ada yang namanya SQ, ini sebenarnya nyambung dengan tadi yang Bapak Ibu udah sampaikan ya. Ada pendidikan keluarga, pendidikan agama, kemudian pendidikan sekolah. Jadi mungkin secara IQ-nya udah bagus, tapi jangan-jangan IQ-nya dan SQ-nya rendah gitu. Padahal udah beragama loh. Nah, jadi beragama itu nggak jaminan dia punya SQ yang tinggi. Ya, karena kan semua tuh pakai skor ya, pakai level ya. Walaupun dia beragama, pertanyaannya adalah skornya berapa? Kecerdasan spiritual dia berapa? Kalau dia sudah beragama tapi masih melakukan perilaku yang sebenarnya merugikan diri sendiri dan orang lain, jadi sebenarnya nggak ada salah dengan agamanya, tapi memang ya kecerdasan spiritualnya aja, skornya memang belum tinggi. Ya, kalau SQ itu untuk menilai atau mengukur potensi kecerdasan spiritual. Ya, jadi biasanya ini berhubungan dengan makna dan visi hidupnya. Nah, jadi cara seseorang itu menggapai mimpi. Nah, tambahan kalau EQ, jadi AQ ya, AQ itu adalah adversity quotient. Itu adalah untuk mengukur kecerdasan seseorang untuk menghadapi kesulitan hidup. Ya, kalau selama ini kita cuma taunya IQ ya nggak? Jadi anak sekolah, TK, SD, SMP, SMA, tes masuknya selalu mengukur IQ. Jadi nggak mau sampai IQ-nya rendah itu ditolak. Tapi masih jarang banget orang yang mengukur kecerdasan yang lain. Ya, kecerdasan sebenarnya banyak, cuman kita bahas yang 3 ini dulu. Nah, kita lanjutkan lagi diskusinya ya, karena saya udah catat nih ya, ada kata kunci yang berulang ya. Salah satunya role model. Kalau menurut Bapak Ibu, role model itu apa? Behavioristik atau psikoanalisis? Kalau orang perilakunya berubah karena dia melihat ada role model. Misalkan, oh pimpinannya pakai masker, jadi saya juga pakai masker. Itu lebih ke behavioristik atau psikoanalisis? Behavioristik. Behavioristik ya. Ya, jadi kalau tadi Bapak Ibu nyimak, ini hampir semua analisa ini memang sumbernya tuh di behavioristik ya. Jadi hukuman misalkan, PPKM itu kan berjalan sebenarnya karena ada ancaman ya nggak? Jadi kalau melanggar nanti dihukum. Kalau toko tetap buka nanti didenda. Jadi semua ada hukuman, punishment-nya untuk membentuk perilaku pakai punishment. Ya, jadi kalau misalkan melakukan kriminal di penjara, hal-hal seperti itulah. Nah, jadi
kita lanjut lagi diskusinya. Oke, selamat malam Pak Johan. Baru gabung, nggak apa-apa ya Pak? Ikutin dulu aja. Sorry, saya nggak tahu loh. Tadi ikut demoku, terus sampai ketiduran sampai jam 6. Nggak tahu kalau ada ini pertemuan. Barusan saya lihat, Bu, ada ya, maaf, nanti dipotong aja nilainya, nggak apa-apa. Enggak lah, nggak apa-apa. Sebagai bonusnya nanti Pak Johan yang ngajar. Oke, jadi kita lagi bahas ini Pak. Tadi kita sempat bahas menganalisa perilaku. Oke, perilakunya ini nih Pak. Jadi di situasi PPKM, tapi masih ada perilaku-perilaku seperti ini. Ya, tapi kita nggak membahas dari sisi agama apapun, tapi kita lebih bahas, coba analisis pakai teori psikologi. Ada apa sih, kenapa perilaku ini bisa muncul, lalu mesti diapain solusinya, ya, how. Kalau jadi presiden mesti ngapain lagi gitu, caranya apakah semuanya dipenjarain, penjaranya juga nggak cukup, kan? Oke, tadi udah ada 5 orang, ya kita masih ada beberapa, ya saya pengen semuanya dapat kesempatan. Jadi memang kita sesinya ini hari ini diskusi ya, biar lebih nyerap teorinya, karena saya rasa ini justru yang lebih penting. Jadi setelah UTS kita akan lebih banyak diskusi dan studi kasus, karena saya Bapak Ibu itu sebenarnya udah tahu teori semuanya. Nah jadi simulasinya gini Pak Johan, kalau 1 kali diundang sama Presiden, mau kasih masukan apa? Lalu ditanya ini jadi mesti gimana nih? Kita mesti ngapain? Ya, oke. Miss, saya tanya, Miss, itu tadi jualan apa sih? Lagi jual makanan apa sih itu? Itu makan, Pak. Jadi makan untuk kemarin malam nih, Pak. Ini baru, sorry, ini baru kemarin. Jadi ini namanya model makanan sekarang ya. Jadi makan rame-rame, Pak. Kayak makanan orang di Ambon itu, kayak pepeda itu ya? Ya, apa ya namanya? Di Ambon itu kan panjang banget itu. Saya pernah di Ambon itu 1 gang begini, ini masih pendek. 1 gang itu pernah itu. Saya makan bersama-sama. Itu hasil sumbangan orang-orang. Makan apa sih? Makan pepeda dulu istilahnya. Ya, ini yang saya tahu sih khasnya Sunda sih. Jadi ini udah lama sih, udah berapa tahun lalu ya. Tren makannya seperti ini. Oh, bukan zamannya COVID. Kalau zaman COVID mungkin sudah dibubarin kali ya. Iya, ini udah dari dulu, Pak. Ini udah dari dulu. Cuman ya lihat deh, dari sisi medis sebenarnya ini bahaya ya, karena mereka makannya pakai tangan. Dan penyebaran COVID paling tinggi kan kalau dia makan pakai tangan ya, sebenarnya tidak disarankan lah. Jadi lihat semuanya nggak pakai masker. Jadi ya ini studi kasus aja ya Pak. Nah Pak Jimmy langsung aja nih Pak, lanjut Pak. Oh, boleh Pak. Saya kira ini apa namanya, kita ini orangnya kan berbeda-beda. Mungkin kalau ada PPKM begini sampai tahunan sampai apapun ya nggak jadi masalah buat orang yang keuangannya cukup. Kalau buat yang di bawah garis kemiskinan atau kerja hari ini untuk makan hari ini sulit loh. Walaupun pemerintah dapat dukungan sokongan dari pemerintah, ada dana itu sebenarnya juga mana mencukupi. Bagaimana dia untuk membayar listrik, membayar air atau apa? Misalnya sokongannya itu 350.000 lah ya. Apa cukup? Kurang sebetulnya. Untuk keperluan yang lain. Itu menurut pandangan saya. Kalau yang PNS atau yang punya gaji kontinu terus, saya tuh untungnya saya kerjanya dulu di BUMN, istri saya PNS. Mau setahun, mau 2 tahun, yang penting pemerintah itu masih sanggup. Gaji saya atau pendapatan saya kan nggak berkurang, tiap bulan terima terus kan. Tapi kalau kita sudah terpikirkan nggak untuk orang-orang yang nggak seperti kita gitu loh, itu susah loh itu. Ini ke PPKM mau diperpanjang aja kan banyak yang sudah menjerit bagaimana gitu. Dan juga tadi saya dengar sedikit dengan Pak Asep, kayaknya saya kurang begitu percaya kalau ini ada teori konspirasi gitu loh. Jadi orang-orang kadang-kadang suka provokator aja. Ini buatan negara inilah, ini buatan negara itulah. Negara yang buat itu kok bisa kemasukan virus juga, itu kan aneh itu kan. Dan ini sesuatu yang sulit lah untuk dibuktikan. Memang kalau mau buat karangan-karangan seperti ini memang mudah aja sih, tapi untuk dibuktikan sulit.
Terus untuk tadi Pak Daniel, misalnya saya, itu kalau di Jakarta zaman saya itu SMP ya, waktu SMP itu ada peristiwa malari ya, malah apa itu ya, malapetaka dulu Januari, malapetaka Januari itu dulu waktu saya masih kelas 2 SMP itu. Itu kayak begitu, beritanya itu memang agak lambat tapi dari koran-koran, atau waktu saya di SMA terjadi peristiwa lapangan banteng itu kan, dari mulut ke mulut aja, jangan ke lapangan banteng atau apa, walaupun zaman itu belum ada komunikasi kan, belum ada HP, tapi dari mulut ke mulut itu cepat aja sih berita itu sampai gitu, daerah-daerah mana yang kita harus hindari. Walaupun zaman itu ya, mungkin untuk daerah-daerah yang di luar Jakarta yang jauh sekali mungkin beritanya agak lambat aja begitu kan. Terus apalagi ya? Jadi solusinya apa Pak? Pak Jimmy, kalau Pak Jimmy ada satu ide apa Pak untuk situasi saat ini? Pendidikan seperti apa yang perlu? Ini sulit juga ya, karena kita punya latar belakang yang beda-beda. Kalau negara kayak Singapura atau negara yang sudah kaya, saya rasa ini nggak begitu terpengaruh. Orang keuangan negaranya itu banyak kok. Dia untuk apa, walaupun di lockdown sampai sebulan atau apa, keuangan negaranya kan masih sanggup untuk membiayai rakyatnya. Kalau kita ini sanggup apa enggak gitu loh untuk membiayai rakyatnya. Mungkin orang-orang ini mau aja kalau di lockdown ditutup semua kan, tapi bisa nggak menjamin semuanya untuk bayar listrik dia, untuk bayar ini. Sekarang ini aja pun yang dapat sokongan seadanya dari pemerintah ini, pemerintah itu sudah kesulitan dana loh sebenarnya. Sekarang ini sudah berapa ribu triliun untuk menangani COVID ini. Saya rasa ini memang agak sulit sih, soalnya ekonomi kita yang belum tumbuh. Emang untuk kesadaran rakyat, kalau ada salah satu sisi yang nggak terpenuhi, sulit loh dia untuk jalankan prokes ini. Makanya kalau semuanya sudah terpenuhi, untuk ketegasan prokes ini mungkin bisa kita lakukan gitu. Makanya untuk solusinya ini berat loh ini. Beratnya itu karena jangan ada ketimpangan gitu loh. Bisa nggak terpenuhi gitu loh untuk kita mengadakan PPKM. Ini baru PPKM aja. Sebetulnya juga dari dulu pun kalau kita sudah ketat dengan protokol kesehatan, dengan jaga jarak, dengan pakai masker, rakyatnya disiplin, harusnya sudah selesai, sudah bisa teratasi lah. Makanya akhirnya ya solusinya memang perjuangan yang terus-menerus, ini solusinya perjuangan terus-menerus kita untuk pendidikan ke masyarakat. Masyarakat kita ini sebetulnya ya belum matang aja, karena kita juga harus memaklumi negara kita kan masih di bawah negara-negara maju lah tentang pengetahuan, tentang apa. Mungkin mereka ini bisa senang-senang di sini, kumpul-kumpul misalnya begitu. Ya karena keluarga dekatnya atau apa, nggak ada. Atau dia pikir juga masih jauh itu dari ini. Dan juga ya kayak yang saya sebutkan tadi, mereka harus keluar karena terpaksa untuk mencari nafkah. Ya begitu aja mungkin, Miss ya. Ya, oke Pak Jimmy. Terima kasih. Oke, jadi tambahan lagi ya Pak ya. Jadi di negara lain pun sebenarnya lagi alami situasi yang mirip ya. Seperti tadi yang Daniel cerita juga ya. Dan saya juga tahu di Amerika itu banyak banget ahli-ahli yang pinter-pinter itu juga sama. Mereka tuh benar-benar bilang nggak perlu vaksin gitu ya. Jadi memang nggak cuma di Indonesia ya, kontroversi itu ada di mana-mana. Bahkan ada dokter yang akhirnya dicabut, nggak boleh praktek karena dia bilang nggak usah vaksin. Itu di Amerika ya. Jadi it happens around the world saat ini. Oke, makasih Pak Jimmy. Oke, kita masih ada Pak Sony, ke Nurdi, kemudian Susi sama Cisusi sama Pak Johan. Oke, ada ini nggak? Ada yang berbeda nggak? Pandangan yang berbeda?
silakan. Kalau misalkan ada yang berbeda, tapi kalau memang sama semua juga nggak apa-apa. Nurdi mau? Kalau ini siapa? Nurdi anaknya yang diwakili sama anaknya. Oh iya, sorry. Anaknya ngikut soalnya. Mungkin kalau dari saya ini ya apa? Mungkin saya juga bingung ya itu mau nanggepinnya kayak gimana. Soalnya gini, saya ngelihat mungkin benar ya apa kata Pak Jimmy ya. Itu memang itu banyak terjadi ya. Terus saya ngeliat kayak misalnya contoh nih di daerah saya sendiri, ini kan ada PPKM. Nah, PPKM itu mungkin ada sebagian warga itu memang benar-benar menerapkan ya PPKM. Tapi ada sebagian warga juga ya memang yang kayak tadi ya masih kayak makan ngumpul-ngumpul segala macam. Nah, yang PPKM yang benar-benar menerapkan PPKM itu saya ngelihat keluarga yang nerapin itu jadi individualistis sekarang. Jadi dia malah jadi ketemu orang itu malah jadi nggak mau. Jadi berkumpul itu juga malah jadi ya memang situasinya sih seperti ini. Cuma saya sih ngerasa nanti akan jangka panjangnya kalau memang kita terus seperti ini, kita tuh akan jadi seperti negara-negara lain gitu. Jadi negaranya di mana misalnya ada orang misalnya jatuh di jalan, ya udah cuek aja, itu urusan lo bukan urusan gua gitu. Nah, itu sih yang saya lihat. Soalnya jadi rasa kebersamaannya itu malah jadi hilang kalau misalnya yang PPKM yang seperti tadi itu benar-benar diterapkan ya. Nah, seperti itu. Itu tanggapan saya itu menurut saya ya memang itu suatu kebiasaan ya behavioristik ya. Oke, makasih Nurdi. Jadi ini juga saya catat ya. Jadi memang dampak jangka panjang setelah pandemi ini ada faktor kecurigaan juga ya. Nanti orang bakal penuh dengan curigaan. Tapi memang benar loh, saya tuh kemana-mana kenalan itu ada. Tahu-tahu yang dia positif, dia negatif. Saya sendiri aja jadi mikir, saya kayak nggak mau ketemu siapa-siapa deh. Karena kemungkinan bisa aja dia positif kan. Karena teman-teman yang ada yang 2 bulan lalu baru saya datengin, tahu-tahu dia positif. Coba kalau 2 bulan lalu saya ke rumah dia tuh, dia udah positif, nggak ada gejala soalnya ya. Oke, berikutnya Ko Sony kok. Ko Sony, silakan. Iya, selamat malam. Ya, Miss, kalau saya sih sama seperti dengan Pak Jimmy ya, karena setiap orang pasti punya kebutuhannya. Dia tidak bekerja, ya dia nggak makan gitu kan. Rata-rata ya di daerah saya juga banyak yang seperti itu bicara. Karena gimana kita mau makan kalau kita seperti ini gitu kan. Tapi ya saya setuju dengan Pak Jimmy ya untuk keadaan Indonesia sekarang ini nih, posisi seperti ini, karena emang rakyatnya juga ya masih kekurangan untuk kehidupannya, makanya dia jadi serba salah gitu kan, untuk mengikuti peraturan pemerintah dia nggak bisa karena dia harus makannya seperti itu. Ya mungkin saya hanya menambahkan seperti itu aja ya. Makasih Miss. Ya, makasih Ko Sony. Next, Cisusi. Kalau saya tadi kan behavior sama humanistik ya. Kalau saya lihatnya dia lebih ke humanistik. Kenapa? Karena semua orang itu pasti tujuannya hidup mau bahagia ya. Dia ada kebutuhan untuk rasa kayak yang tadi hiburan, Daniel ya. Terus Pak Jimmy juga ada kebutuhan untuk mencari uang, untuk menafkahi ya. Jadi itu sebenarnya semua lebih daripada behavioristik, lebih ke humanistik. Dia ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi istilahnya mau mati juga yang penting gue bisa terpenuhi kebutuhan gue gitu kan. Dia nggak takut dengan virus ini. Ya. Jadi kenapa dengan cara gimana itu wah ya, kalau how-nya bagaimana berarti kita mesti pemerintah mesti mengetahui dulu. Jadi apa yang membuat masyarakat ini bisa hidup bahagia, menjalankan protokol kesehatan bukan dengan terpaksa seperti PPKM. Kalau saya lihat ya di luar kota, bukan Jakarta kan kagak ada PPKM dulu ya, itu di Medan.
di Jakarta ada PSBB, tapi tetap dibandingkan luar pulau, Jakarta tetap red zone. Jadi yang protokolnya itu tidak dijalankan karena kebutuhannya itu tidak sesuai protokolnya itu dengan untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Mereka lebih pemerintah tuh kurang ke dalam pelaksanaannya ya. Kayak misalnya kemarin masjid sembahyang ya. Itu kalau di Jakarta, kalau luar kota masjid tuh agak ramai kayak di Jakarta. Sedangkan di Jakarta kan anak-anaknya juga bisa main gendang sampai malam, sampai dari malam sampai subuh malah jam 3 jam 4 masih. Nah itu sebenarnya kan kayak orang nggak ada COVID gitu kan. Itu kan pakai speaker keras-keras, RT emang nggak dengar. Satgas Pol itu pada kemana gitu kan ya. Kok bisa mereka kan harusnya tahu ini sedang keadaan pandemi dan kita sudah ada instruksi dari peraturannya dari negara, ya kenapa kita nggak bisa menjalankan? Dari situ kan kita juga mesti pemerintah negara juga mesti bisa lihat kenapa bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan bahagianya. Jadi manusia tuh semua mau bahagia kalau dia bisa bermanfaat ya, bermanfaat hidupnya. Kalau hidupnya nggak bermanfaat, dia percuma, mendingan gak usah hidup sekalian gitu maksudnya. Mungkin dari saya sekian gitu ya. Kalau kalau presiden juga selain Jokowi, Gus Dur ya. Kalau saya lihat ya, Gus Dur juga bagus. Dari saya sekian deh, terima kasih. Berarti masih banyak yang berpikir ya bahwa pemerintah tuh bertanggung jawab untuk membahagiakan rakyat ya. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu kan mestinya tanggung jawab individu. Tapi seolah-olah ada mindset ya. Intinya kalau sampai nggak bisa makan itu salahnya pemerintah. Jadi ada pemikiran bahwa negara itu bertanggung jawab untuk kasih makan rakyatnya ya. Kalau yang saya tangkap sekilas ya. Oke, terima kasih. Jadi tinggal terakhir Pak Johan ya berarti ya. Pak Johan mau ini Pak, jadi kira-kira solusi apa Pak kalau kita kaitkan dengan teori psikologi yang sudah kita pelajari? Kalau saya melihat gini ya, semua kegiatan itu pasti ada tujuan. Untuk mencapai tujuan itu, jadi masing-masing punya peranan secara proporsional. Ya. Kalau dalam hal kegiatan sekarang ini kan PPKM, tujuannya untuk mengatasi COVID. Ya. Itu dari pihak pemerintah sudah mengambilkan langkah bagaimana supaya tujuan itu tercapai. Artinya COVID itu bisa putus mata rantainya, ya. Jadi tidak tersebar gitu kan. Nah, tetapi dari porsi masyarakatnya itu kan ada dua. Satu yang sadar, bisa nurut, tahu tujuannya, dan dia takut sendiri kalau terpapar gitu ya. Akhirnya dia juga patuh pada aturan pemerintah. Tapi ada juga sebagian yang tidak patuh. Tadi yang dikasih contoh film itu, mereka salah satu yang tidak patuh. Jadi sudah dikasih peringatan, itu masih melanggar. Itu pun juga ada alasannya. Bisa satu, mereka tidak terlalu paham. Atau orang yang di akar rumput di bawah. Banyak juga yang tidak dengar berita. Tahu-tahunya dia makan, tidak ada masalah, tidak pakai masker, dia tidak merasa salah. Makan enak-enak, tahu-tahu diusir atau dibubarkan gitu. Yang nggak terima pasti bisa marah, apalagi yang dagang di pasar. Dia mau jualan, masa nggak boleh, gitu ya. Itu sesuatu yang memang mereka tidak paham, mereka tidak tahu berita. Itu juga nggak bisa disalahkan. Nah, jadi ada juga yang sudah tahu berita tapi bandel. Kan begitu. Nah, itu bisa ngatasinya juga kita mesti pilih-pilih ya. Kalau misalnya kita ketemu warga keluar gitu pakai masker, ya kalau kita sendiri tegur pasti marah, bahkan mau ribut gitu. Jadi ya kita
bisa lapor kepada petugas ya Satgas atau kepada orang kelurahan ya yang bertanggung jawab lah gitu. Atau kalau kita sendiri yang memang petugas atau kita sendiri salah satu orang Satgas atau dari RT misalnya, saya RT misalnya gitu. Saya tahu gitu, saya akan juga ngajak apa itu pasukan saya itu Binmas. Ada dari ABRI, ada dari polisi, ya, terus dari kelurahan saya ngajak beberapa orang, kita pakai pengeras suara, tapi sasaran kita satu itu terutama kepada yang jual makanan. Jadi yang jual makanan ini yang harus dikasih pengertian bahwa kita lakukan ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Yang mana COVID ini berbahaya, bisa menular dan bisa mematikan. Anda sendiri bisa mematikan keluarga Anda. Itu disadarkan, dikasih masukan ya, supaya mereka tahu gitu loh. Nah, kalau yang jualan nanti itu sadar gitu, dia yang mau menutup sendiri usahanya itu, dia bilang, aduh sudah mohon maaf Bapak-bapak yang makan di sini ini karena memang kita tidak boleh ya, kita mohon maaf bubar aja. Mau dibayar, tidak dibayar itu mungkin urusan dia gitu ya. Tapi tujuan kita untuk membubarkan itu lebih gampang gitu daripada kita ngusir yang makan. Kalau kita ngusir yang makan, begitu banyak yang makan itu. Terus ada yang jadi provokator, ribut kita. Jadi sasaran kita pada yang jual. Ya, maka PPKM sekarang ini itu kan juga sasarannya kepada yang pedagang, penjual, supaya tutup tokonya. Mall juga tutup gitu loh. Nah, kalau tutup tokonya kan ada yang datang. Yang buka restoran tutup, yang tidak ada yang makan gitu. Ya. Terus katanya gimana ekonomi? Ya tergantung. Itu kreatif apa enggak? Kalau kreatif bisa menggunakan kesempatan online gini bisa berubah. Banyak orang yang berhasil dengan kondisi COVID begini itu nasibnya lebih baik. Dulunya dia jual offline, sekarang dia jual online malah maju. Dulunya sopir, sekarang jadi jualan makanan pakai online maju. Banyak juga gitu. Yang jualan warung, dia tahu dia bisa pakai online kirim, tidak usah makan di tempat, tidak melanggar peraturan, tidak salah, dan dia bisa memutus rantai penyebaran COVID juga, gitu ya. Jadi maksud saya itu dalam menghadapi satu masalah kita lihat dulu. Jadi sasaran kita mau kemana secara proporsional, gitu loh. Jadi tepat sasaran dan kita juga jangan sampai kena getahnya. Kita juga harus pakai jubah kita itu ya ketahanan kita itu ya pasukan. Ya sekarang sudah dilibatkan dari kepolisian ke ABRI ya. Kita ada Babinsa, ada Kamtipmas, ada itu kita libatkan. Seperti dulu yang wali kota Surabaya bikin kampung tangguh ya di Surabaya. Itu cukup berhasil itu. Cukup berhasil. Jadi PPKM itu dari pusat. Ya, dari pusat ada PPKM terus PPKM mikro, sekarang PPKM darurat. Ya. Tetapi berhasil apa enggak tujuan PPKM itu? Ya enggak tentu. Sekarang nyatanya dengan PPKM pun tambah naik, bukan tambah turun. Nah, ini pasti ada yang enggak benar kan, gitu ya. Maka belakangan ini saya sering lihat banyak waktu ya, saya sering lihat dari di mana handphone itu bahwa sebetulnya selain untuk menganjurkan masyarakat itu untuk jalankan 5M ya supaya putus mata rantai itu kan ekstern kepada orang luar. Tapi tadi Maya katakan, wah saya tidak berani dekat-dekat sama orang, takut tertular. Takut orang itu positif ya. Tapi kalau kita balik, anggap kita yang positif. Berani tidak kita dekat sama orang lain? Kan kasihan dia tertular juga, gitu ya. Jadi dia tidak tahu kita positif, tapi kita yang menganggap kita positif. Oh kita jangan dekat-dekat sama dia. Takut dia tertular, gitu loh. Kasihan kan gitu. Jadi kita yang protek gitu. Nah, jadi PPKM ini sekarang kalau misalnya gagal, ya tidak cukup cuma 5M itu. 5M itu untuk eksternal. Kalau untuk internalnya gimana? Tingkatkan imun. Jadi kita mesti olahraga, makan yang baik, minum yang cukup, batin yang tenang, banyak doa, ya, istirahat yang cukup, supaya imunitas kita itu meningkat, sehingga andai kata ada orang yang positif, tidak sengaja dekat sama kita masih ada daya tahan tubuhnya, masih
nolak gitu loh. Jadi itu kalau misalnya seperti itu kondisinya, saya dicek PCR pun mungkin masih negatif. Karena kekuatan saya lebih gitu loh. Jadi ada dua sisi. Satu sisi anjurkan untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi gerombol-rombol, kurangi mobilitas. Betul, tidak salah. Tapi itu kan tidak gampang untuk suruh orang itu rubah. Tapi kalau kita sendiri yang menyadari, ditambah lagi satu, kita tambah imun kita sendiri. Ya, dengan banyak doa supaya ketenangan batin, terus istirahat yang cukup, makan yang bagus, minumnya nambah, olahraga, jemur, vitamin D, vitamin yang dimakan gitu ya. Itu akan lebih cepat untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Menurut saya satu-satunya ya seperti itu ya. Cuma itu secara teorinya pakai humanistik atau apa satunya itu teori saya nggak terlalu bisa, saya nggak terlalu paham. Ya, cuman kalau lihat dari kejadiannya seperti itu ya, kalau saya yang misalnya disuruh menghandle, ya saya ambil langkah seperti itu, gitu. Tapi ada juga orang yang punya, saya pernah lihat di video itu orang Bali. Ya. Orang Bali itu lagi kena PPKM, itu kan sepi semua, kan darurat, nggak boleh keluar semua. Ternyata di Pantai Kuta itu banyak orang masih main volley. Ada juga bolehnya di situ, ya. Tapi tahu-tahu ada satu pecanang, yang namanya pecanang, satpam lah, satpamnya orang Bali gitu ya. Itu dia sambil video, dia sambil jalan, dan dia marah-marah itu, dia maki-maki orang-orang itu ya. Dia tahu karena yang main di sana itu bukan orang Bali, itu pendatang, itu tamu. Tamu mau cari makan di Bali, tapi tidak ikuti peraturan pemerintah. Orang Bali itu susah sekarang tidak ada pemasukan. Ya, jadi mereka taat sama PPKM. Sementara tamu-tamu ini kurang ajar. Jadi dia bawa video itu dia jalan sambil dia maki-maki. Bangsat kamu! Kamu itu bukan orang Bali, kamu itu pendatang. Mau cari makan di sini. Kami sekarang yang susah aja kamu berani mesti begini. Ayo pulang! Bangsat kamu, bangsat gitu. Itu kira-kira ada orang 20, termasuk ada bulenya itu. Dimaki-maki begitu itu tidak berani satu pun, tidak ada berani lawan. Ya tunduk, bubar semua dengan sendirinya. Ya bukan kecil-kecil badannya, gede-gede. Tapi yang utuh ini saya nggak tahu seperti apa badannya ya. Orangnya berapa banyak saya nggak tahu. Tapi dia pakai video dia jalan gitu. Tapi orang itu nurut, takut. Nah itu tipe satu cara juga gitu ya. Tapi dia tahu memang dia orang Bali, aslinya itu tamu bukan orang Bali. Berarti itu role model ya Pak ya. Jadi seperti yang tadi ada yang bilang itu kepemimpinan itu berpengaruh kan. Maksudnya perilaku berubah kalau ada orang yang lebih kuat kan. Iya, ya itu. Jadi makanya kita sebagai pimpinan, kita juga harus membangun itu. Karisma itu kita harus bangun. Ya. Contoh seperti kalau di susulan itu Pak Seno. Saya lihat Pak Seno itu seketika itu saya melihat orang ini karismatik. Jadi ngomong apa itu langsung nunjuk. Pak Johan, Johan Hatta Prawira. Saya langsung mancep itu. Ya, jadi seorang pimpinan harus bangun satu karisma. Di mana kita bicara itu juga bisa menggetarkan masyarakat, menggetarkan orang, gitu ya. Termasuk satu seperti tadi yang saya cerita terakhir itu orang Bali itu pecanang, itu juga begitu. Nada keras, maki-maki, tidak ada yang berani lawan, karena dia posisi benar, gitu. Mungkin kamu itu tahu lah, kalau ini satu dikepukin, wah mereka bisa dihajar, Bali, pecanang Bali begitu ya. Jadi tidak berani tunduk semua gitu. Ya. Tapi kalau orang di sini diberlaku seperti itu, wah itu bahaya kita, nggak berani. Jadi kita mesti bawa ya pasukan gitu ya, supaya kita aman gitu ya. Saya kira itu, Mei. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Oke, kalau terakhir dengan Pak Johan memang ini ya, hukuman itu masih tetap jadi cara ya untuk membentuk perilaku. Oke, ini saya baru lihat Ivan nih. Ivan, ada ini nggak, Van? Ada masukan, ada kira-kira nih, kita lagi simulasi kan, kalau ini meeting sama presiden. Nah, cuman ini buat pengalaman juga nih Bapak Ibu. Kalau ini beneran meeting presiden, biasanya tuh satu orang cuma dikasih waktu 5 menit biasanya. Jadi nanti kita latihan ya, kita kan masih ada 5 kali pertemuan, supaya nanti kita lebih terstruktur to the point, sesuai dengan pertanyaan. Karena pertanyaannya adalah solusinya apa kan, satu idenya apa. Satu idenya
Nah, jadi nanti kita latihan lagi ya, Pak. Saya juga pengen sama-sama belajar karena kita pertemuannya ini saya lagi lihat jadwal. Jadi kita tinggal 5 kali pertemuan lagi. Jadi saya pengen maksimalkan project menjelang UAS ini, project yang memang real gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada waktu untuk buat semacam penelitian ya. Penelitian topiknya yang kita bahas malam ini sebenarnya. Ya nanti boleh berkelompok, nanti kita bagi kelompok lagi. Nah, jadi Van, ada solusi gak Van? Kira-kira satu ide, kalau misalkan dapat kesempatan untuk ngobrol sama Presiden, solusi apa untuk saat ini? Kalau dari negara kan PPKM, tapi ternyata peningkatan COVID-nya masih tetap tinggi. Kira-kira ada solusi gak? Program apa supaya perilaku orang Indonesia bisa berubah? Jadi contohnya nggak kerumunan lagi, terus mau ikutin aturan. Silakan kalau ada misalkan Van. Kalau menurut saya ya di lockdown sih, Miss Bukan Maya. PPKM ya, bukan PPKM ya. PPKM lagi sih. Kalau misalnya benar-benar mau semuanya langsung di lockdown aja sih. Kalau cuma di PPKM kan kayaknya masih 50-50 ya. Ya memang sih sulit ya sebagai pemerintah. Saya juga mengerti gitu kan. Satu sisi ekonomi, satu sisi kesehatan gitu kan. Kalau yang mau naikin kesehatan, ekonominya turun, mau naikin ekonomi, kesehatannya yang pokoknya jadi hancur gitu kan. Ekonominya naik, kesehatannya juga pasti hancur juga gitu kan. Tapi kesehatannya bagus, ekonominya pasti juga turun. Contohnya kayak di lockdown itu kan maksudnya untuk kesehatan. Tapi kan kalau kita lihat dari ekonominya pasti kalau di lockdown itu kan pasti semuanya hancur. Kayak PPKM gini aja diberitakan kalau mall dan retail itu udah ruginya triliunan ya kan. Udah dekat sama PHK gitu kan. Udah pasti itu ekonomi juga pasti langsung hancur. Jadi bingung kalau misalnya menurut saya sih langsung lockdown kan. Jadi kerumunan nggak ada, benar-benar nggak ada. Dan saya baca berita gitu ya kayak mayoritas suku Madura sama Padang ya nomor 1 sama nomor 2 itu benar-benar nggak percaya sama COVID. Nah itu yang benar-benar saya nggak habis pikir gimana caranya untuk mereka tuh mau vaksin gitu. Yang paling minatnya tinggi untuk vaksin adalah suku Batak gitu kan. Kalau menurut berita nggak tahu benar apa enggak, tapi saya cuma baca sekilas. Nah ini yang maksud saya vaksin ini gimana caranya agar semua orang tuh mau vaksin gitu. Di sini aja maksudnya kayak kemarin gitu ya. Contohnya saya ketemu gitu kan, ambil barang spare part gitu. Orang ini dari Padang dan dia memang orang Padang gitu kan, orang Padang. Dia bilang di Padang satu pun nggak ada yang pakai masker gitu kan. Cuma di sini aja di Jambi. Tapi dia sendiri percaya kalau COVID itu ada karena dia punya mertua, dia punya tetangga semua meninggal karena COVID gitu. Jadi dia percaya. Tapi dia masih kayak sebenarnya saya lihat setengah-setengah percaya atau enggak gitu. Mungkin kalau dia ke Padang dia nggak percaya, kalau dia balik ke Jambi dia percaya corona gitu kan. Nah ini maksudnya perilaku kayak gini yang maksudnya bingung juga ya kenapa masih banyak orang tuh yang acuh nggak acuh gitu ya sama corona ya. Contohnya di sini aja di tempat kerja gini aja customer ada tuh 2 dari awal corona ada di Indonesia sampai sekarang saya nggak pernah lihat dia pakai masker. Nggak itu maskernya di dagu kayak di tangan, nggak pernah pakai masker sama sekali. Benar-benar turun mobil langsung nggak pakai masker, di mobilnya juga nggak ada masker. Saya bilang, waduh ini gimana ya, saya jadi parno juga. Kemarin juga saya kan juga habis kena positif, tapi ya gimana namanya regular customer kan, maksudnya sudah langganan, masa kita tolak kan nggak mungkin. Kita tegur juga nggak mungkin gitu kan. Mana maskernya gitu kan nggak mungkin. Memang dia masih banyak perilaku orang yang di Jambi khususnya ya, masih nggak percaya dengan corona gitu. Ini hal yang benar-benar maksud saya bingung kenapa gitu kan. Terus udah gitu kenapa masih banyak yang vaksin. Contohnya kayak karyawan sini saya nggak mau divaksin dia bilang. Karena saya dengar si A habis divaksin ada gini gitu kan. Saya bilang, tapi saya nggak kenapa-napa tuh gitu kan. Pak Joni dan Bu Joni juga nggak kenapa-napa. Pak Joni kena stroke, Bu Joni ada bawaan sakit jantung gitu kan. Gosipnya kan kalau ada yang bawaan gini-gini kan ada bawa penyakit dalam kan nggak bisa gitu kan. Buktinya mereka sehat-sehat aja gitu kan. Saya udah pernah ngomong kayak gitu, tapi tetap mereka nggak mau di sini. Mungkin karyawan 100% nggak ada yang divaksin di sini nih kayaknya. Nah, maksudnya kayak gitu saya bingung juga ya gimana caranya ya. Saya juga kemarin berpikir apa
Kalau cuma perjalanan misalnya keluar kota, keluar negeri, harus bawa surat vaksin. Nah, orang-orang seperti ini kan nggak keluar kota atau keluar negeri gitu kan. Gimana gitu, saya juga bingung juga, maksudnya kalian juga berpikir apa ya cara gimana memaksakan gitu kan. Keadaan kayak gini kan harus dipaksakan, nggak bisa pakai dengan ayo dong vaksin gitu, kayak udah nggak bisa lagi, harus kayaknya jangan-jangan apa saya pikir kalau misalnya kayak suku Madura gitu, apa jangan-jangan harus pakai operasi militer gitu ya, maksudnya harus benar-benar bawa tentara lagi gitu, bukannya bawa dokter atau bawa polisi lagi, harus bawa tentara dikepung maksudnya gitu kan, di Suramadu ditutup total gitu kan, semuanya harus divaksin hari itu juga, mungkin minimal 80% harus vaksin semua. Saya juga kemarin mikir juga, ada si Cimai kayak gitu kan, gimana orang-orang kayak gini, terus di Padang juga gimana orang-orang Padang seperti ini ya, kenapa ya gitu kan, apakah dari mohon maaf kan, maksudnya kalau kita tahu kalau Padang itu kan fanatik ya dengan kepercayaan muslimnya ya, apakah harus dengan pemuka agamanya gitu kan, yang pertama harus dirayu dulu atau gimana gitu kan. Itu sih masih sekarang sih, saya kalau disuruh ngomong presiden, ngomong jujur aja sih, ya pasti cuma suruh lockdown sih, mau nggak mau kan. Kayak misalnya Jakarta sih benar-benar harus di lockdown kan, karena memang setiap hari ya, sedih juga ya, setiap hari bacain, setiap buka Instagram atau apa, pasti turut berduka gitu kan, semuanya pasti ada yang meninggal, salah satu pasti ada yang meninggal, siapapun pasti inilah si ini pasti meninggal gitu kan, kayak kok jadi gini, jadi bahaya banget. Menurut saya sih harus di lockdown, dan benar-benar bandara kali ya, di luar negeri juga nggak boleh kali ya, benar-benar Indonesia tuh mesti terapin ya lockdown sih, cuma ya memang sih susahnya kan, kalau pemerintah bilang kalau di lockdown, pemerintah harus menanggung sehari 500 triliun untuk biaya makan seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Nah, itu mungkin yang satu pertimbangan yang sangat-sangat sulit gitu ya, karena penduduk kita banyak, udah gitu pulaunya terpisah lagi ya kan. Mungkin yang itu yang susah, tapi sih mungkin lockdown aja sih Cimaya, mau nggak mau ya kayak gini ya. Udah nggak ada solusi lain ya, kayak itu sudah gitu vaksin harus dipaksakan ya, harus kejar vaksin ya saya rasa ya. Kayak kenapa kan kayak Amerika segala macam semuanya kan bisa bebas sekarang kan karena 80% rakyatnya sudah vaksin. Sedangkan kalau kita 20% aja belum tentu sampai ya yang vaksin ya. Kayak kemarin Kohendra kan di Beijing aja dia cerita dalam satu gedung apartemen ada ya satu yang kena COVID, satu gedung itu langsung di lockdown. Makanya kenapa Cina sekarang maksudnya udah bebas gitu kan. Nah, itu juga ya vaksin sih ya, harus benar-benar harus ditegakin, harus dipaksakan, harus benar-benar kayak sekarang kayak orang boleh pilih bebas, boleh vaksin atau enggak, ya terserah gitu, mau vaksin apa enggak. Tapi kan yang kayak gini nih, ntar dia yang oke lah, dia mungkin fisik dia mungkin kuat gitu kan, mungkin dia OTG gitu. Nah, yang enggak kuat ini yang jadi korban ntar jadinya. Masalahnya itu, mungkin seperti itu sih. Ya Cimaya, makasih Cimaya, itu dari saya. Oke, terima kasih. Wah, tahu-tahu kita udah selesai nih. Oke, tapi ini kan diskusinya ini sangat banyak sekali masukan ya, makanya saya rekam. Nanti saya share lagi ya linknya. Nah, jadi ini ada tujuannya nih Bapak Ibu. Saya stop record.